Baik, kita masuk kepada firman Tuhan, puji Tuhan. 2 Korintus pasal 1, Saudara. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Mari Saudara perhatikan ayat ini. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Ya, dalam kata penghiburan dalam bahasa Grekanya paraklesis, atau parak itu berkembang menjadi istilah parakletos, Roh Kudus sang penghibur, ya kan? Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, dalam ayat ini kita melihat bagaimana Allah menghiburkan kita di dalam penderitaan kita, bahwa di hari-hari kita yang paling gelap, maka Allah itu datang melalui kuasa Roh Kudusnya tentu untuk menguatkan, untuk menghiburkan saudara. Dia memberikan damai, dia memberikan pertolongan, dia memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, tidak berhenti di situ. Ayat itu mengatakan saudara, setelah Allah melakukan saudara memberikan penghiburan kepada kita, maka sekarang giliran kita yang sudah lolos lewat ujian pencobaan dan sudah mengalami penghiburan Tuhan, maka Allah mau kita meneruskan atau kita membagikan saudara pengalaman hidup kita, pengalaman di mana kita dihiburkan Tuhan di tengah-tengah tantangan aniaya yang kita alami. Kita bagikan itu kepada orang lain yang juga sedang mengalami hal yang sama dengan kita, pengalaman yang berat, pengalaman kehidupan yang mungkin gelap, yang paling gelap yang mereka alami, Bapak Ibu. Ya, jadi saudara, kita tidak boleh egoistik, kita harus menjangkau keluar ya. Kita harus menjangkau seseorang keluar di saat mereka pun sedang berhadapan dengan masa gelap kehidupan mereka, ya. Dan melalui pengalaman luka di dalam diri kita, Tuhan mau kita menjadi penghibur. Kita menghibur dan memberitahu kepada mereka yang mengalami saudara penderitaan bahwa ya, saya bisa melewatinya, Anda juga bisa melewatinya. Kita punya Tuhan, kita punya penghiburan Tuhan. Nah saudara, itu perkataan-perkataan kita, itu perkataan-perkataan dari pengalaman kehidupan kita, di mana Tuhan sudah meloloskan kita dan Tuhan memberikan penghiburan, itu menjadi kekuatan dan penghiburan juga bagi lain orang, bagi lain jiwa. Saudara, itulah inti daripada apa yang dikatakan Paulus dalam surat ini. Itulah sebabnya judul firman Tuhan saya berikan adalah penderitaan. Ya, ada penderitaan. Ya, 2 minggu lalu saya bicara tentang gereja yang kedua, gereja yang mengalami penderitaan saudara karena iman mereka. Tapi penderitaan kita saudara, di dalamnya ada penghiburan, ada kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi penderitaan dan penghiburan saudara, ya. Nah, kita akan lihat satu hal yang sangat terkenal yang tidak asing buat kita, kitab Ayub. Kitab Ayub di Perjanjian Lama adalah kitab yang boleh mengilustrasikan apa yang dikatakan oleh Paulus, saudara, di ayat yang baru kita baca tadi, ya. Kita melihat jika ada seseorang yang pernah dihibur oleh Tuhan di dalam Alkitab, siapa lagi kalau bukan Ayub? Ya, saudara, jika ada seseorang yang mengalami cobaan yang berat, jika ada seseorang yang mengalami luka dalam dirinya yang begitu parah, ya, Ayub adalah seorang yang mengalami itu semua. Ayub adalah seorang yang luar biasa, sebab kita tahu bahwa dia tidak tahu mengapa malapetaka, kesakitan dan sebagainya itu menimpa kehidupannya. Dia nggak tahu hal tersebut, apa alasan Tuhan kok mengizinkan ini semua. Ya, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, jadi kita tahu kisahnya, saudara dapat baca sendiri dalam Ayub pasal 1. Saya cuma ringkaskan saja tuh saudara. Ya, pada satu hari kita melihat bagaimana anak-anak Tuhan dan para malaikat itu mengadakan pertemuan. Mereka berkumpul di hadapan hadirat Tuhan, dan herannya si setan Lucifer itu juga nyelonong masuk, saudara.
Ya, jadi ya nggak tahu kenapa nanti kita tanya kepada Tuhan, kok bisa Lucifer bisa masuk, si iblis pemberontak yang jahat itu kok bisa masuk ke dalam surga, dan memang Allah masih memberikan kesempatan kepada dia untuk turun naik dari bumi ke surga, surga ke bumi. Allah masih mengizinkan hal itu terjadi, ya. Jadi waktu si iblis datang di tengah-tengah pertemuan anak-anak Tuhan atau juga para malaikat Tuhan di hadapan hadirat Allah, Allah bertanya, dari mana saja engkau iblis? Ya. Dan iblis berkata, aku berjalan keliling dunia, aku memperhatikan kehidupan manusia, ya. Aku mengelilinginya, aku pergi kemana-mana dengan kecepatan yang luar biasa, dan aku pantau keadaan dalam dunia ini. Dan perhatikan saudara, dalam kisah ini bahwa Allah yang pertama kali memperkenalkan, ya, kepada si iblis nama Ayub ini, ya. Nama Ayub Allah pertama kali yang sebutkan dan katakan kepada iblis, iblis, Lucifer, kamu lihat nggak hambaku Ayub? Allah menyebutkan nama Ayub ini, ya. Bagaimana dia perhatikan kata-kata Allah kepada iblis tentang Ayub. Kamu melihatnya iblis, dia takut akan Tuhan, dia mengasihi aku, dia seorang yang berintegritas. Ya, ini walaupun gak ada dalam Alkitab, saya coba, mungkin saya bayangkan begini saudara. Ya, walaupun tidak ada, Allah tidak pernah mengatakan hal ini. Tapi mungkin saudara, dalam pikiran saya, kalau saya ya ini cuma hayalan saja. Ya, Allah bisa aja ngomong, tidak seperti kamu iblis. Di sini ada, pernah lihat gak Ayub, hambaku, bagaimana dia hidup penuh integritas, penuh takut akan Tuhan. Dia tidak pernah berdosa, dia hidup dengan sempurna, ya. Dia nggak, ini kata-kata saya, Allah tidak pernah mengucapkannya. Tapi mungkin seperti ini, dia tidak seperti kamu. Kamu itu, ya, memberontak terhadap aku, melawan aku, ya. Kamu tidak punya integritas, kamu dan konco-koncomu itu, makanya aku campakkan kamu dari surga, ya. Aku mesti kasih izin kamu datang, naik turun, ya. Dan saudara, Lucifer bilang begini, itu mah logis Tuhan, ya. Dia itu takut akan engkau, dia itu melayani engkau seperti semua orang Kristen juga kayak begitu. Selama engkau memberkati mereka, selama engkau melindungi mereka, selama engkau menyertai mereka, semua aman-aman saja. Mereka akan melayani engkau, mereka akan mengasihi engkau, mereka akan setia kepada engkau, ya. Tapi sekarang begini, ya, coba, ya, engkau mengangkat pagar perlindungan yang melindungi kehidupan mereka. Coba engkau menghentikan berkat-Mu dan izinkan saya. Ya. Aku tahu engkau tidak mungkin mendatangkan celaka kepada Ayub, tapi izinkan saya yang bikin celaka sama dia. Ayub nggak tahu. Ya. Izinkan aku angkat pagar berkat-Mu, angkat pagar perlindungan-Mu, angkat tangan-Mu yang memberkati dia, dan biarkan saya mendatangkan kecelakaan, kesakitan dalam kehidupannya, dan kita akan lihat apa yang terjadi. Saya jamin dia akan mengutuki engkau. Jadi saudara, Tuhan bilang oke, ya, engkau boleh menguji si Ayub, engkau boleh mengambil segala miliknya, tapi jangan sentuh tubuhnya. Dan setan gak tunggu lama saudara, dia langsung meluncur ke bumi. Dan kita tahu saudara, kita tahu Ayub itu seorang yang diberkati Tuhan. Saudara percaya bahwa Allah memberkati kehidupan saudara, ya. Ayub diberkati. Alkitab mengatakan dia memiliki 7.000 domba, dia memiliki 3.000 onta, ada 500 pasang lembu, ada 500 keledai. Dia punya banyak pegawai saudara, hamba-hamba yang bekerja di rumahnya. Nggak tahu apakah Ayub juga punya usaha, atau pokoknya ada banyak hamba-hamba yang bekerja di rumahnya. Belum cukup itu, dia diberkati dengan 7 anak laki-laki yang tampan-tampan, ganteng-ganteng semua. Belum cukup itu, tambah lagi 3 anak perempuan yang cantik-cantik semua. Mau kurang apa? Dia diberkati Tuhan, ya. Tapi dalam satu hari kita tahu kisahnya.
Seorang hamba datang menghadap Ayub dan berkata, ada pasukan dari seberang menyerang, ya, dan mencuri semua hewan-hewan, gerampok semua harta. Zaman dulu ya, kekayaan orang tidak diukur dengan berapa banyak hewan ya yang dia punya. Ya, ada perampok yang mencuri hewan-hewan kamu, ya, membunuh semua penjaga-penjaga kamu, membunuh semua pegawai-pegawai kamu, semua karyawanmu. Ya, jadi ini bisnis Ayub hancur dalam satu kali. Bisnisnya hancur dalam satu hari. Dia kehilangan semuanya. Ya. Dan belum selesai itu datang lagi pelayanan yang lain, berkata, Ayub, keluargamu yang kamu cintai, ke-7 putramu dan 3 anak perempuanmu yang cantik-cantik itu, mereka sedang pesta pora, mereka sedang makan minum di rumah kakaknya yang tertua. Tiba-tiba entah dari mana kok ada angin ribut datang dari gurun, itu belum pernah terjadi angin ribut, dan itu menimpa rumah itu rubuh dan semua anakmu mati. Saudara, waktu itu terjadi, seluruh surga mungkin sedang memplototi Ayub, sedang memonitor Ayub. Seluruh malaikat sedang melihat apa yang akan dilakukan oleh Ayub. Tetapi barangkali di neraka, seluruh neraka, termasuk iblis, dengan, saya bisa membayangkan, dengan sinis melihat hal tersebut. Ya, saya hampir bisa membayangkan bagaimana Lucifer dengan angkuhnya mungkin berkata, lihat, ya, lihat itu, aku akan menunjukkan bagaimana orang-orang Kristen yang sebenarnya kayak apa. Mereka hanya melayani engkau, mereka hanya datang rajin ke gereja karena diberkati. Mereka hanya melayani engkau karena engkau memberkati mereka. Tapi coba ambil. Izinkan saya ambil, mereka punya kekayaan. Izinkan saya ambil, mereka punya apa? Engkau harus mengangkat pagar pelindunganmu. Biar mereka mengalami kerugian, biar mereka mengalami kehilangan, kebangkrutan barangkali. Biarkan mereka melalui penderitaan, biarkan mereka melalui masa-masa sulit, anaknya meninggal. Mereka akan berpaling daripadamu. Mereka akan mengutuk engkau. Dan kita tahu, saudara, ya, mungkin seluruh sorga sedang melihat kepada Ayub. Dan kita melihat dalam Alkitab bagaimana Ayub, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Allah juga tidak memberikan penjelasan tentang apa yang kejadian ini, sebab sebenarnya saudara, Ayub sedang diuji, sedang dibiarkan, seakan-akan dibiarkan dalam tanda kutip oleh Tuhan, dan mengizinkan si iblis memporak-porandakan kehidupannya. Ayub tidak menyadari itu. Dan Allah berkata kepada iblis, silakan iblis, engkau boleh lihat apa yang akan terjadi. Ya, saudara. Dan mungkin setelah semua yang terjadi, mungkin dari sisi kita bicara, udahlah, cukup sudah penderitaan Ayub. Ya, cukup. Ojo nambah lagi. Saudara, apa yang terjadi? Keesokan harinya, kita tahu kisahnya, saya singkatkan saja. Bisul-bisul mulai tumbuh dalam hidup Ayub. Alkitab mengatakan bagaimana Ayub ditimpa oleh penyakit bara yang sangat jahat. Saudara, bisul-bisul memenuhi dari ujung kepala sampai ujung kaki daripada Ayub. Kitab suci mencatat bahwa Ayub mengalami rasa sakit dalam tubuhnya. Itu sangat menyiksa. Ya, mungkin dia mengalami juga infeksi dalam tubuhnya begitu rupa. Belum cukup begitu, saudara, istrinya mungkin sedang bersedih sebab anak-anaknya baru mati. Ya, bayangkan 10 anaknya mati sekaligus. Istrinya sedang berduka atas kematian 10 anaknya, laki-laki dan perempuan. Dan istri ini bilang, Ayub, sudah cukup, kita sudah habis semuanya. Kutuk itu Tuhanmu. Kutuk itu Tuhanmu. Kita sudah kehilangan semua, sudah. Ngapain? Nah, kita tahu kisahnya belum cukup itu lagi. 3 teman Ayub datang. Perhatikan, saudara, 3 teman Ayub datang, dan dalam 30 pasal pertama kalau saudara baca, mereka cenderung menyalahkan Ayub. Ini Ayub pakai istilah
Udah jatuh babak belur, ketiban tangga lagi saudara, dengan datangnya 3 teman. Bukannya menghibur, malah menuduh. Yuk, pantas kamu terima ini, kamu sudah bersalah. Ya kamu bikin salah, makanya Tuhan menghukum kamu. Coba saudara bayangkan, kayak apa kehidupan semacam itu saudara. Ada seorang penulis besar abad ke-19 dari Prancis, namanya Victor Hugo. Ya, Victor Hugo dia menulis buku-buku yang terkenal yang mungkin juga nggak tahu ya, mungkin masih dibaca sampai sekarang, dan dia sangat terkenal. Dan begitu terkenalnya, waktu dia meninggal katanya saudara, seluruh Prancis berduka, dan ada 1 juta orang ya yang menghadiri penguburannya saudara. Jadi orang terkenal ya. Dan begitu terkenalnya sehingga ada wacana, sebenarnya nama Paris itu, ibu kota Prancis itu bukan Paris, tapi ada wacana mau diganti dengan nama Hugo. Saudara boleh cari sendiri di internet, ada cerita seperti itu. Ya, saking terkenalnya, sebagai penghormatan diganti nama Paris jadi Hugo, tapi itu tidak terlaksana saudara. Jadi orang ini, Victor Hugo, sangat berpengaruh. Nah, suatu kali ada orang bertanya kepada Victor Hugo, ya, jika semua buku, katanya, sebab Victor ini seorang penulis yang terkenal. Cuma ada orang tanya begini, jika semua buku di dalam dunia ini dibakar, dihancurkan, dan kamu Victor cuma bisa memilih 1 buku untuk kamu simpan, ya, untuk boleh menjadi bacaan bagi seluruh umat manusia. Buku apa yang kamu mau supaya tetap dipertahankan dari sekian triliunan buku yang ada mungkin di muka bumi ini? Buku apa yang kamu mau tahan? Orang-orang mungkin pikir, ini Victor Hugo kan bilang buku Les Miserables, itu aku yang karang. Atau buku karang The Hunchback of Notre Dame, itu buku terkenal yang aku karang. Mungkin orang akan berkata, itu yang harus kamu baca. Tapi enggak, Victor Hugo bilang enggak. Buku apa yang aku akan pilih? Kalau semuanya buku habis di dunia ini, 1 buku ini aku akan pilih adalah Kitab Ayub. Kitab Ayub. Loh, kenapa? Kenapa kamu memilih Kitab Ayub? Karena dia bilang begini saudara, ya, saya memilih Kitab Ayub karena pada satu saat dalam setiap kehidupan manusia, setiap orang akan menemukan dirinya dalam kisah Ayub. Artinya kita sedikit banyak, besar atau kecil, mungkin tidak sehebat Ayub, tapi akan mengalami pengalaman-pengalaman seperti yang dialami oleh Ayub. Saudara, kita akan mengalami penderitaan. Saudara mungkin akan mengalami kehilangan. Saudara mungkin akan mengalami kesakitan. Saudara akan mungkin mempunyai pertanyaan di dalam hidupmu, satu misteri yang mungkin tidak terpecahkan sampai sekarang juga. Kesedihan mungkin akan datang. Ya, saudara. Nah, inilah pengalaman manusia di dunia ini, termasuk anak Tuhan. Sebab Ayub adalah orang yang di Alkitab katakan perfect, sempurna jalan hidupnya. Jadi pada titik tertentu dalam hidup saudara, ya, saya mau bilang, ya, kita akan menemukan diri kita ada dalam kisahnya Ayub. Situasi hidup yang penuh tantangan dalam hidup saudara. Tapi perhatikan, dalam saat-saat seperti itu kitab Ayub boleh memberi pelajaran kepada kita. Ayub menolak, walaupun dia sudah ada di dasar yang paling dasar, tapi Ayub menolak untuk menyerah. Meskipun Allah seakan-akan meninggalkan dirinya, dia nggak tahu itu. Mungkin ada tanda tanya besar, ya. Tapi sebenarnya Allah seperti kelihatannya meninggalkan dan menyerahkan Ayub kepada iblis. Tapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Nah, itu tidak mudah, saudara. Ayub tetap mempercayai Tuhan, dan perkataan yang terkenal yang kita tahu dia katakan adalah, Allah yang memberikan ini semua kepadaku, berkat-berkat ini kalau dia mau ambil, terpujilah nama Tuhan. Ini gampang kita baca, tapi ini ayat pernah diperkatakan oleh Ayub. Dan kalau saudara perhatikan,
Ayub, saudara, berdoa untuk teman-temannya. Teman-temannya pada akhir pada kisah ini sudah mengerti bagaimana Ayub berdoa mendoakan teman-temannya yang sudah salah mengerti tentang keberadaan dirinya. Ayub, kamu ini orang yang sombong, kamu orang munafik, kamu ini berdosa, makanya kamu dihukum. Ya. Allah marah kepada 3 teman Ayub, dan Ayub bisa saja sakit hati. Ya. Tapi Alkitab katakan, saudara, Ayub berdoa untuk teman-temannya. Ayub mengampuni teman-temannya. Jadi saudara, Ayub tidak mati dalam kebingungan. Ayub tidak mati dan berkata, mengapa begini Tuhan? Oh, mengapa saya harus mengalami hal ini? Tapi Ayub sempat melepaskan pengampunan, dan karena dia mempunyai hati seperti itu, maka saudara, dia melepaskan pengampunan dan dia masuk ke dalam maksud tujuan Allah dalam kehidupannya. Saudara, kita bisa mati sambil bertanya mengapa. Ya. Kita sebagai orang Kristen mati, kita bisa bertanya mengapa begini Tuhan. Dan saya mau bilang begini, Allah mungkin tidak pernah menjawab pertanyaan mengapa saudara di dalam dunia ini. Namun, kalau saudara bicara kita Ayub, jika kita mau melepaskan pengampunan seperti yang Ayub lakukan, maka kita akan mengerti mengapa Tuhan mengizinkan hal tersebut, kesakitan tersebut terjadi dalam hidup saudara. Kita tahu Yesus di kayu salib pun bertanya, ya, Yesus pun bertanya, why? Mengapa engkau meninggalkan aku ya Bapa? Yesus dalam kemanusiaannya loh, dalam kemanusiaannya. Sebab dia 100% Allah, dia juga 100% manusia. Dia bertanya, mengapa engkau meninggal? Yesus belum pernah mengalami ini, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, dalam saat-saat berat dalam hidup saudara mungkin tidak salah juga saudara, tapi Yesus juga pernah berkata mengapa. Ya, ada saat-saat di mana kita bertanya mengapa, dan itu tidak salah juga. Tapi jangan saudara mati, jangan saudara mati dalam pertanyaan mengapa. Saudara mati penasaran. Sebab saudara, Yesus tidak mati dalam perkataan mengapa. Ketika Yesus tidak mendapatkan jawaban dari Bapa Sorgawi, apa yang Yesus katakan waktu dia tergantung di kayu salib? Bapa, ampunilah mereka. Mereka tuh gak tahu apa yang mereka lakukan kepadaku. Kembali kepada kisah Ayub, saudara. Berapa banyak orang sudah dihiburkan oleh kisah Ayub ini, saudara. Dalam kisah ini, saudara, ya, kalau saudara lihat di Ayub 42, Ayub pasal terakhir, Ayub masih hidup 140 tahun setelah masa pencobaan yang dia alami. Kita nggak tahu berapa lama Ayub mengalami pencobaan. Ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang 3 tahun, itu penafsiran saja. Tapi saudara, Ayub pasal 42 setelah berapa lama kita nggak tahu dia mengalami penderitaan ini, kemudian dia dipulihkan Tuhan. Saudara, Ayub itu masih hidup, saudara, lama. Dia masih hidup sekitar 140 tahun lagi. Ya, nah menariknya begini, Ayub tidak menulis. Jadi kita perkirakan Ayublah yang menulis kitabnya sendiri. Ya. Dan dia setelah apa yang dia alami, dia masih hidup 140 tahun lagi. Cuma begini saudara, Ayub tidak menulis kitab sejarahnya itu. Di tengah-tengah pada saat dia mengalami ujian dan pencobaan, di mana mungkin ada tanda tanya dalam kehidupannya. Why? Mengapa Tuhan? Dia tidak menulis kitabnya waktu dia sedang menderita itu. Dia menunggu, nggak tahu berapa lama, 6 bulan mungkin, ada yang bilang 1 tahun, ada yang bilang 2 tahun, sampai seluruh penderitaannya selesai. Dan walaupun dia sudah sangat terpuruk dan dia sampai mengutuk hari jadinya, dia begitu parah keadaannya saudara, tapi dia tidak kehilangan iman kepada Tuhan. Dia menunggu 2 tahun selesai dalam penderitaannya, ya, dan baru dia tulis bukunya.
Baru dia tulis bukunya. Maksud saya begini, jangan saudara menulis kisah saudara di tengah jalan penderitaanmu. Sebab di situ mungkin ada tanda tanya. Sebab di situ mungkin ada banyak salah pengertian, saudara. Ya, jangan saudara berpikir bahwa hanya karena saudara sedang mengalami rasa sakit sekarang di dalam hidupmu, dan saudara tidak memahami apa yang sedang terjadi, dan saudara merasa di tengah-tengah penderitaanmu Allah sudah meninggalkan saudara, dan saudara bilang, sudah, inilah akhir kehidupan saya. Dan saudara menyimpulkan itu terlalu dini, saudara. Ayub melihat ke belakang kembali setelah mungkin 2 tahun dia mengalami hal tersebut. Ya, apakah dia punya juru tulis yang dia diktekan kisahnya kepada orang tersebut, tapi nggak tahu. Pokoknya sesudah kisah itu terjadi, baru Ayub tuliskan kisahnya ini. Jadi saudara, ini menjadi pelajaran buat kita. Saudara mungkin bertanya-tanya seperti Ayub dalam masa penderitaan saudara di dunia ini. Mengapa Tuhan? Ini sakitnya betul-betul. Jadi saudara, jangan tulis kisah saudara sampai saudara mencapai akhir dari pengalaman hidup saudara. Dan waktu saudara berada di tengah kesakitan, itu memang kelihatannya gelap sekali, saudara. Namun Ayub kemungkinan setelah 2 tahun dia mengalami kegelapan itu, dia melihat, dia flashback, setelah dia dipulihkan, dia flashback dan melihat kembali pengalaman tersebut. Dan dia bilang, sekarang saya akan menceritakan kisah saya, bahwa pada ujungnya memang aku tidak mengerti, tapi ujungnya aku diberkati. Di ujung sana aku diberkati 2 kali ganda. Itu kesimpulan kisah. Jadi jangan mengambil kesimpulan terlalu dini, Bapak, kita akan salah mengerti tentang Tuhan. Sebab kalau saudara baca, saudara, Ayub diberkati 2 kali lipat. Dia mendapatkan 14.000 domba. Tadinya kan 7.000 domba. Setelah mengalami ujian 14.000 domba, ya, 6.000 domba, semuanya 2 kali lipat, 6.000 unta, 1.000 lembu, 1.000 keledai, dan 7 anak laki-laki lagi ditambahkan, 7 di sorga, 7 di bumi. Ditambahkan lagi kepada Ayub, 3 anak perempuannya juga diberikan, saudara. Ini anak perempuan yang paling cantik di seluruh daerah tersebut. Tuhan menggandakan berkat tersebut. Saudara percaya nggak bahwa gereja Tuhan di akhir zaman mau diberkati 2 kali ganda? 2 kali ganda, tetapi untuk menuju ke sana, bukan barangkali, saudara pun, gereja pun akan mengalami seperti gereja Smyrna, saudara, menderita. Dan ada banyak tanda tanya dalam penderitaan tersebut. Tapi mereka bertahan dan tidak meninggalkan nama Tuhan. Mereka tetap mengasihi Tuhan. Dan 140 tahun lagi Ayub masih hidup. Saudara bayangkan selama 140 tahun itu, berapa banyak orang sudah diberkati dengan kisah Ayub. Dia masih bisa melihat anak cucunya sampai generasi keempat. 140 tahun, jadi berapa lama hidup Ayub? Ya, tambahin aja setelah dia menderita, tambah 140 tahun lagi dan dia sangat diberkati, saudara. Dan saya yakin dalam 140 tahun itu orang-orang datang kepada dia. Orang-orang yang mengalami kesusahan, orang-orang yang mengalami kesakitan, orang-orang yang bertanda tanya, ada misteri dalam kehidupan mereka. Dan Ayub dari pengalaman peristiwa yang dia alami itu boleh memberikan penghiburan, sebab Ayub juga sudah dihiburkan oleh Tuhan. Ini maksud Tuhan dalam hidup saudara. Ayub penghibur mereka. Mungkin ada orang datang didiagnosa dengan penyakit yang parah. Tidak sehebat barangkali apa yang dialami Ayub, dan Ayub bisa kasih pengertian kepada mereka dari pengalaman hidupnya. Ayub menghibur mereka dengan penghiburan, dan dia katakan di tengah-tengah keterpurukan dan tanda tanya, Allah ada, Allah berbicara kepadaku walaupun aku tidak mengerti sepenuhnya. Allah bicara dan dia menghiburkan aku. Ayub menjadi penghiburan
dengan penghiburan yang dia terima sendiri daripada Allah di saat penderitaannya. Berapa banyak orang yang sudah dibantu oleh Ayub. Bahkan pagi hari ini kan saya berkhotbah tentang kisah Ayub ini, saudara. Ya. Jadi 2000 tahun kemudian, pada pagi hari ini di GPD Elohim kita boleh bicara tentang sebuah kisah yang luar biasa, tentang pengalaman seseorang yang hampir salah mengerti ya tentang Tuhan, tapi dia mengalami proses itu, proses pendewasaan dan dia boleh berkata, ya aku berubah menjadi emas yang dimurnikan. Saudara, ada satu kisah nyata di abad 19 tahun 1862. Ya, ada perang saudara yang terjadi di Amerika, ya. Perang saudara ya tahun abad 19 1862, dan peperangan yang terkenal itu terjadi di tempat yang namanya Shiloh, ya, Shiloh atau Shiloh, ya. Jadi pertempuran Shiloh, jadi The Great War of Shiloh itu menceritakan tentang perang saudara di Amerika yang terjadi di abad 19, dan ada banyak korban, saudara. 110.000 tentara bertempur satu sama lain, dan dari 110.000 itu, saudara, sekitar 23.746 orang meninggal. Ada juga yang luka-luka parah, saudara, di medan perang saat itu. Dan saudara perlu mengerti bahwa belum ada obat-obatan modern pada saat itu, ya. Jadi atau orang terluka, ya mungkin mereka langsung diamputasi, dipotong tubuhnya, dan sangat tidak ada dokter, ya. Mereka ada banyak casual, ada banyak korban-korban yang mati, banyak yang sedang sekarat juga, banyak yang sedang terluka, sebab zaman dulu kan ya sudah ada bedil, tapi banyak kan juga pakai pedang, dan ada luka-luka yang menganga, saudara. Ya, ada mereka orang-orang tergeletak di mana-mana, mereka kehilangan anggota tubuh, ya banyak yang sekarat, ya, dan mereka berharap tuh ada yang menolong mereka, ya, tapi siapa yang mau menolong? Ini medan peperangan, saudara, ya. Jadi disebut pertempuran yang sangat berdarah-darah di Shiloh. Tetapi, nah ini kisahnya. Pada malam hari, saudara, ketika matahari terbenam, ada sesuatu yang aneh yang mulai terjadi, dan ini dicatat dalam sejarah. Di medan perang, orang-orang terluka, tergeletak di mana-mana, dan saudara bayangkan ini dalam keadaan yang darurat, ya, nggak ada orang yang membantu mereka, ya, nggak ada yang perawat yang membalut luka-luka mereka, kasih penisilin atau kasih obat-obatan apapun. Nggak ada pada zaman dahulu, belum ada, saudara, abad 19. Ya, ada ribuan korban tergeletak masih hidup, ya, di medan perang itu. Nah, ada sesuatu yang terjadi saat itu, dan sejarah mencatat ada yang disebut fenomena the angels glow atau cahaya malaikat. Jadi maksudnya begini, saudara, korban-korban yang bergeletakan di tanah, dan pada saat itu hujan turun, ya, jadi tanah itu penuh dengan lumpur, ya. Sementara orang-orang yang masih hidup meraung kesakitan, dan luka mereka mungkin, saudara, menganga, dan nggak ada yang mau tolong, saudara, ya. Tetapi timbullah fenomena ini yang disebut angels glow, cahaya malaikat. Maksudnya begini, ya. Ini sampai diselidiki, ya. Apa yang diselidiki? Jadi, saudara, pada waktu mereka tergeletak itu, saudara, tiba-tiba ada sesuatu yang bercahaya-cahaya kebiru-biruan seperti itu, saudara. Di lumpur itu kemudian mulai cahaya itu seperti mulai masuk dan nempel di luka-luka orang-orang yang sakit itu dalam peperangan. Dan herannya, saudara, mereka yang, dan itu kena gelap, saudara, tidak ada cahaya matahari, ini sudah gelap, luka-luka itu bercahaya. Ini yang mereka sebut sebagai fenomena the angels glow, cahaya malaikat. Ya, mungkin zaman dulu mereka berpikir, wah, ini mujizat ini. Tapi ini sebenarnya kejadian yang bisa dipelajari, saudara. Sebab orang-orang yang sudah tergeletak sakit parah, kemudian lukanya menganga, kemudian ada seperti ada cahaya warna kebiru-biruan menyala, menyelubungi luka mereka. Itu lukanya nggak infeksi, dan mereka bisa bertahan hidup. Tapi saudara-saudara lain yang masih hidup, lantas luka-luka mereka tidak ada cahaya malaikat tadi, dalam tanda kutip,
Mereka mati, mereka infeksi. Nah ini fenomena ini tanda tanya besar, kok bisa itu? Apa yang terjadi sebenarnya? Dan 140 tahun kemudian, itu abad 19 ya. 140 tahun kemudian di tahun 2001 orang menemukan jawabannya. Jawabannya apa, saudara? Jadi waktu musim hujan itu banyak lumpur terjadi, saudara, cacing-cacing pada keluar. Mungkin saudara geli ya, istri saya paling geli sama yang namanya cacing, saudara ya. Cacing keluar, ya. Nggak tahu dalam cacing itu ada semacam cairan yang di dalamnya ada bakteri, saudara. Dan entah bagaimana itu cairan keluar dan itu masuk ke luka-luka. Dan cairan itu, saudara, di dalamnya ada bakteri yang disebut, saya lupa ya, yang bisa nyala rupanya. Ya, jadi ada bioluminescence. Itu bakteri nyala dalam bentuk cairan keluar dari perut si cacing masuk ke luka, tapi bukan bikin mati, malah menyembuhkan karena ini semacam antibiotik alami yang terjadi di situ. Orang zaman dulu gak ngerti, mereka sebut itu cahaya sampai nyala gitu. Cahaya malaikat. Luka-luka mereka menyala. Maksud saya bagaimana cerita ini, saudara? Kita bicara tentang luka-luka dalam kehidupan. Kalau kita bicara mengenai luka, saudara, Ayub adalah kisah yang paling menonjol, ya. Dan Ayub melalui luka-lukanya itu bercahaya. Saudara mengerti ya? Orang-orang yang datang kepada Ayub, luka yang dialami oleh Ayub, dan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya, dia bersabar dan tekun sampai ke akhir. Dia tidak menyangkal Tuhan walaupun dia sudah sampai di sini penderitaannya, dan dia sudah mengutuk hari jadinya. Ya, ini orang sudah betul-betul seperti udah di ujung tanduk, saudara. Ya, tetapi dia tidak menyerah. Dia membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan, Allah menyatakan diri dalam kehidupan, dan Allah menghiburkan dia. Dan ini seperti, saudara, ini luka Ayub menyala. Dia boleh menjadi berkat di saat yang gelap dalam kehidupan daripada orang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, Allah tidak pernah iseng-iseng mencobai saudara atau mengizinkan saudara mengalami penderitaan. Allah tidak pernah menyia-nyiakan yang namanya penderitaan. Allah tidak pernah menyia-nyiakan yang namanya cobaan, penderitaan, tragedi, dan rasa sakit apapun. Saudara, saya tidak bisa menjanjikan bahwa saudara tidak akan mengalami masa sulit, enggak ada. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa saudara tidak akan mengalami masa sulit. Saya tidak bisa janji itu. Tapi saya bisa berjanji bahwa Allah akan ada di sana untuk menghiburkan saudara. Dan waktu saudara dihiburkan, Allah mau saudara, luka-lukamu itu menyala dan mengalirkan sesuatu yang boleh diserap oleh orang lain, dan mereka juga boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan melalui kesaksian nyata kehidupan saudara. Bagaimana Roh Kudus, sebab saudara, kata penghibur itu tadi Paraklesis, Roh Kudus. Roh Kudus datang menghiburkan Ayub. Roh Kudus datang menghiburkan saudara. Dan dengan penghiburan yang sama, saudara menjadi menyala. Saudara percaya gak bahwa penderitaan yang saudara alami bukan mau menghancurkan saudara, tapi mau membuat saudara supaya menyala bagi Tuhan, menjadi saksi bagi Dia melalui penderitaanmu. Dan memang tidak enak saudara bicara di zaman sekarang, orang menjauhkan diri dari penderitaan. Dan memang saya tidak menganjurkan saudara cari-cari gara-gara cari penderitaan, enggak. Tetapi kisah Ayub pasti akan mendatangi saudara cepat atau lambat, cuma ukurannya beda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Dan Ayub mungkin paling besar, saya nggak tahu. Kita ingat juga pengalaman daripada Stefanus, sama. Stefanus memberitakan Injil, berdiri di atas kebenaran. Tapi bagaimana orang-orang menutup telinga mereka, dan saudara menyeret Stefanus, membawanya keluar kota, merajam dia. Ya, tapi saudara kan tahu kisahnya bagaimana waktu dia diseret keluar, orang-orang melihat bahwa ada cahaya keluar dari wajah Stefanus. Stefanus mengalami ini, wajahnya bercahaya. Orang-orang melihatnya, tetapi mereka menutup
telinga mereka dan mereka ambil batu dan merajam Stefanus. Dan bisa saja Stefanus pada saat itu bilang begini, Tuhan kan aku lagi khotbah, Tuhan kan aku lagi menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan aku sedang ada dalam kehendak-Mu, misimu, mau lindungi dong aku toh Tuhan. Tapi mengapa bisa saja Stefanus mati dengan tanda tanya, why? Tapi kan nggak demikian. Tidak demikian, sebab Stefanus mati dengan mata menengadah ke sorga dan wajahnya bercahaya, dan dia melihat anak Allah berdiri di samping kanan Allah, Yesus. Dan dia bilang ini, Tuhan Yesus ampuni mereka itu. Nah waktu Stefanus mengampuni mereka, saudara, wah, ini sesuatu yang besar terjadi. Stefanus dalam penderitaannya menyala-nyala, seperti lukanya itu menyala, wajahnya menyala. Dan di situ kita tahu ada seorang teologi liberal, orang Yahudi yang bernama Saulus, lagi megangin, lagi jagain orang-orang yang lemparin batu sama baju-bajunya, lagi dijagain oleh si Saulus. Saya nggak tahu, saudara. Ya, saya nggak tahu. Saya percaya bahwa pengorbanan Stefanus, luka-lukanya itu bercahaya dan itu menyentuh Saulus, seorang yang kejam, seorang teolog Yahudi yang sangat percaya diri, sangat percaya kepada program teologianya. Dia rasa udah paling benar, dan oleh karena itu dia menganiaya gereja Tuhan. Tapi satu saat setelah dia mungkin nggak tahu, dia melihat ini orang Kristen keluar biasa. Dia mengampuni lagi orang yang menganiaya. Dia percaya mukanya lagi cerah. Dan kita tahu kisahnya, Tuhan menangkap ini Saulus di jalan raya Damaskus. Matanya buta tapi mata hatinya terbuka. Dan dia disuruh pergi ke jalan lurus untuk bertemu dengan Ananias. Kenapa jalan lurus? Sebab Allah lagi mau membetulkan, lagi mau meluruskan hatinya. Dan Saulus ini menjadi Rasul Paulus yang menulis separuh perjanjian baru. Lebih dari separuh perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Dia teolog radikal Yahudi, bertobat gara-gara seorang Stefanus yang tidak pahit kehidupannya, mati bukan dengan perkataan mengapa, tapi mati sambil menengadah dengan wajah yang bersinar penuh dengan kemuliaan Roh Kudus. Saudara, jangan sia-siakan apa yang telah saudara alami. Jangan terus bertanya mengapa sepanjang hidupmu. Ayub gak pernah tahu mengapa dia mengalami hal tersebut. Ayub tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan untuk kehidupannya. Dan kita tahu, saudara, sampai 4 generasi Ayub boleh menjadi berkat kepada keturunan-keturunan berikutnya. Kan kita nggak tahu bahwa Tuhan mau memakai saudara, bahwa kamu dapat percaya kepada anak cucumu, kepada keluargamu, kepada lingkunganmu. Kalau engkau tidak bertanda tanya kepada, mungkin bertanda tanya, tapi pada akhirnya engkau mengampuni, engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya, saudara, yang terakhir, Yesus juga sama. Kita sudah lihat tadi. Ya. Ayat yang terakhir mari kita lihat saja di 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Ada teladan yang kita harus ikuti dari penderitaan Yesus supaya kamu apa? Mengikuti apa? Jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam, tapi dia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Lantas oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, bilur-bilur dan luka Yesus. Kalau Yesus bertanya mengapa begini Papa, kenapa harus
dipukulin. Aku gak bersalah. Tapi Yesus tidak pernah menyesali hal tersebut, dan dari luka-lukanya ini tuh menyembuhkan kita. Haleluya. Luka-luka Tuhan menyembuhkan kita. Dan mungkin Tuhan mengizinkan ada luka batin mengkali. Mungkin bukan luka fisik. Luka batin itu bukan juga sakit penyakit. Tapi saudara, mari tetap setia sampai ke akhir. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan luka-lukamu mau dibuat bercahaya bagi orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Dan pada akhirnya 2 kali ganda berkat Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.